Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh pemirsa video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan, rahmat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rizkinya, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang belum mendapatkannya. Dalam video kali ini saya akan mengulas satu video yang saya temukan di channel Nonton TV. Video ini menurut saya sangat menarik, di mana seorang polisi ganteng ini, kalau saya cermati dan kalau saya dengarkan tutur katanya, ini jauh lebih berbobot ketimbang orang yang memakai sorban dan udeng-udeng yang selalu menggaungkan cerita-cerita khurafat, kemudian dianggap sebagai cerita-cerita keramat dari moyang-moyang mereka. Jadi dalam video kali ini saya sangat setuju dan saya mengacungi jempol kepada Pak Polisi ganteng yang kemudian bersedia menjelaskan perbedaan antara khurafat dan keramat. Dan Pak Polisi tersebut menjelaskan terkait khurafat dan keramat ini karena ada satu permintaan oleh temannya, sehingga dijelaskanlah apa itu khurafat dan apa itu keramat. Namun sebelum saya tampilkan video itu untuk seluruh penonton dari manapun semua yang belum subscribe channel saya, bisa tekan tombol subscribe, kemudian like serta share video ini ke teman-teman semua agar yang belum tahu menjadi tahu. Yakinlah bahwa munculnya channel ini semata-mata untuk memberi edukasi kepada seluruh umat muslim di Indonesia agar tidak terjerat oleh doktrin-doktrin sesat yang dilancarkan oleh klan atau golongan yang mengklaim dirinya sebagai cucu Rasul dengan mengatasnamakan agama. Jadi selanjutnya akan saya tampilkan video polisi ganteng yang menjelaskan makna khurafat dan makna keramat dengan penjelasan yang cukup berbobot, dan saya acungi jempol atas penjelasan itu dan saya sangat setuju. Dan untuk penonton video saya dari manapun semua, ini adalah satu bukti bahwa terkadang seseorang yang tidak berpeci, memakai seragam dinas, tidak bersorban, tidak memakai udeng-udeng, tetapi pengetahuan agamanya ini cukup dalam dan mampu membedakan mana cerita-cerita bohongan dan mana yang benar-benar itu keramat. Dan polisi ganteng tersebut cukup jelas dalam menjelaskan kedua-duanya. Saya tampilkan nanti video dari polisi tersebut. Akan saya bacakan kitab Kanzul Barohin Al-Kasbiyah halaman 106 yang membicarakan keramat dari Habib Abu Bakar bin Salim. Dan menurut Habib ya ini keramat, tapi menurut saya ini jelas-jelas khurafat berdasarkan apa yang disampaikan oleh Pak Polisi dalam video yang akan saya tayangkan nanti. Jadi langsung saja saya tampilkan video Pak Polisi dalam menjelaskan makna khurafat dan makna keramat. Penonton bisa simak baik-baik video yang akan saya tayangkan berikut ini. Dikit-dikit sekarang ceramah baik dicari-cari, yang bagian bicara karamat, khurafat katanya. Khayal, khurafat, nggak masuk di akal. Ente Ahlussunnah wal Jamaah apa bukan? Saya bicara akidah. Kalau akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah itu meyakini adanya karamah, ya ikhwan. Karamah itu bukan soal si awarinya, bukan soal dianya, tapi siapa yang ngasih? Allah.
Makanya karomah itu di Al-Quran diceritakan. Kalau mukjizat Nabi ya oke. Yang menafikan karomah itu Mu'tazilah, di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya tanpa sadar orang yang ngejek-ngejek karomah itu tanpa sadar dia lagi ngadopsi pemikiran Mu'tazilah, saudara. Di Al-Quran ada kisah karomah, bukan Nabi. Hamba Allah saleh, Ashabul Kahfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan yang mulia, kami mendapatkan pesannya di WhatsApp. Assalamualaikum, tolong jelaskan karomah apa yang benar, bukan khurafat. Baik. Jadi apa itu karomah, apa itu khurafat? Khurafat itu artinya cerita palsu atau dongeng yang tidak masuk akal dan tidak sesuai dengan akidah Islam. Itu khurafat. Yang kedua, karomah. Karomah itu kejadian yang luar biasa, yang di luar akal, yang luar biasa terjadi kepada hamba Allah yang saleh dan kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala, bukan nabi dan rasul, ya. Kalau nabi dan rasul itu namanya mukjizat. Apa perbedaan karomah dengan khurafat? Perbedaan karomah dengan khurafat simpel sebetulnya. Kalau karomah, dia menekankan kepada tauhid. Jadi kita mendengar atau mengetahui kejadian yang luar biasa, yang ditonjolkan di situ adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala, bukan kelompok, bukan individu. Biasanya karomah itu keluar dalam rangka keperluan dakwah, ya. Jadi menyuruh kepada ketauhidan. Jadi kalau karomah itu dia bercerita tentang kebesaran Allah, kekuasaan Allah, bukan condong mengkultuskan individu, mengkultuskan kelompok-kelompok tertentu, ya. Tapi condongnya kepada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedangkan khurafat itu lebih condong kepada syirik. Khurafat itu lebih condong kepada syirik. Sehingga cerita-cerita pada khurafat lebih condong untuk mengkultuskan individu atau kelompok. Misalkan cerita, titik-titik ini, orang ini ya disebut namanya. Orang ini bisa berjalan di atas air, atau bisa memadamkan api neraka, atau bisa terbang, atau bisa menurunkan rantai emas, atau bisa terbang sampai tembus plafonnya. Nah, yang dicondongkan di sini individunya atau kelompoknya. Bukan yang dicondongkan itu kebesaran Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Biasanya khurafat ini adalah salah satu alat untuk memperbudak orang, feodalisme, ya. Jadi khurafat ini salah satu media ataupun alat untuk memperbudak orang lain dengan mendogma dan mendoktrin. Jadi didogma dan didoktrin terus berulang-ulang, lama-kelamaan kebohongan itu akan dianggap suatu kebiasaan dan kebenaran. Buah-buah apa yang bikin dapat pahala? Kebohongan itu akan dianggap suatu kebiasaan dan kebenaran. Nah, jadi simpel ya. Kalau khurafat itu dia bercerita palsu untuk memuliakan satu individu atau kelompok tertentu. Misalkan menyebut nama ini, misalkan dia loncat dari tembok, dari genteng tidak kenapa-napa. Menyebut nama orang, bukan nama Allah, bukan nama Nabi. Misalkan menyebut titik-titik, terus dia loncat, dia tidak kenapa-napa. Cerita yang seperti ini, dia condong untuk memuliakan individu atau kelompok tertentu. Artinya khurafat itu condong kepada kesyirikan, sedangkan karomah itu condong kepada tauhid. Jadi kalau kita mendengar tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, misalkan seperti Ashabul Kahfi, itu tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi tidak disebutkan nama orangnya itu, nama orangnya ini yang tidur diberikan karomah sampai 300 tahun begitu, nggak disebut nama orangnya. Jadi lebih fokus kepada kekuasaan Allahnya yang ditekankan di situ. Jadi kalau karomah itu lebih fokus ditekankan terhadap kekuasaan Allahnya, bukan individu atau kelompok tertentu.
Ya, jadi seperti itu ya. Simpelnya seperti itu. Jadi kalau kita mendengar suatu kejadian yang luar biasa, simpel aja. Kalau cerita itu lebih condong memuliakan individu atau memuliakan suatu kelompok, terus menggeser posisi Allah Subhanahu wa taala, posisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bisa dipastikan itu khurafat. Tapi kalau itu karomah, dia akan lebih condong kepada mentauhidkan Allah, menceritakan tanda-tanda kebesaran Allah, dan dalam rangka keperluan dakwah Islamiyah, bukan memuliakan kelompok tertentu, keturunan tertentu, atau individu tertentu. Jadi seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari video yang baru saja kita saksikan bersama, di situ Bapak polisi yang terhormat sangat santun, sangat jelas dalam menjelaskan apa itu keramat dan apa itu khurafat. Dan untuk seluruh penonton, baik mukibin atau yang bukan mukibin, ilmu memang datang dari siapa saja. Bahkan tak jarang ilmu lahir dari sekedar kita ngopi, kemudian kita duduk di warung kopi, kemudian ngobrol terkait soal ilmu. Kadang-kadang ilmu juga dapat kita temukan pada saat kita lagi ngobrol dan bersendagurau dengan teman. Jadi ilmu ini tidak harus lahir dari mimbar. Terbukti bahwa Bapak polisi tadi dengan memakai seragam dinas pun mampu menjelaskan dengan sangat detail dan jelas perbedaan keramat dan perbedaan khurafat. Dan saya tidak akan mengulas terkait apa yang sudah disampaikan oleh Pak polisi tersebut, karena 100% saya sepakat atas pandangan dari Pak polisi tersebut. Bahkan saya mengacungi jempol dan mengapresiasi atas penyampaian dari Bapak polisi tersebut. Dan jika kebetulan Pak polisi menonton video ini, salam hormat dari saya, dan ilmu Anda tentu akan bermanfaat untuk seluruh penonton video saya. Dan saya akan sambung dengan membaca kitab Kanzul Barohin Al-Kasbiyah halaman 106 terkait keramat dari Habib Abu Bakar bin Salim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minha anna ba'dahum kana yasta'inu bil qahwati ala qiyamil lail fanafada ma indahu walam yaktir ala syira'i syai'in li faqrihi fa arsala lahu sayhu say'an minal kisri wa qala lahu utbu minhu wa idha hasala laka minhu say'un itrahu alaihi fa fa'ala fastamarra ala dhalika aqwaman kasirotan. Artinya apa? Artinya keramat-keramat Habib Abu Bakar bin Salim ini banyak, dan ini hanya sebagian saja. Di antaranya adalah bahwa salah seorang dari mereka ini ya berarti sahabat-sahabat atau orang-orang yang biasa ngumpul dengan Habib Abu Bakar bin Salim. Jadi salah seorang dari mereka ini biasa menggunakan kopi untuk membantunya kuat melek dalam melaksanakan sholat malam. Tetapi ia kehabisan kopi dan tidak mampu membeli apapun karena kemiskinannya. Maka Syekh Abu Bakar bin Salim mengirimkan kulit buah kepadanya dan berkata, masaklah sedikit, dan jika kau mendapatkannya, sajikanlah kepadanya. Maka ia pun melakukannya, dan ia terus melakukannya selama bertahun-tahun. Dari cerita ini dapat saya simpulkan bahwa ada salah seorang
dari sahabat Khabib Abu Bakar bin Salim yang kehabisan kopi dan tidak mampu membeli kopi karena terbentur kemiskinan. Karena kebiasaan mereka, rombongan Khabib Abu Bakar bin Salim ini biasa ngopi malam untuk membantu kuat melek dalam melakukan sholat malam. Namun suatu ketika benar-benar kehabisan dan tidak mampu membeli. Karena itu Habib Abu Bakar bin Salim mengirimkan kulit buah. Ini kulit buah apa saya tidak tahu, tetapi di sini lafadz al-Qisri itu artinya kulit buah. Jadi Habib Abu Bakar bin Salim ini mengirimkan kulit buah kepada sahabatnya yang kehabisan kopi. Kemudian Habib Abu Bakar bin Salim menyuruh memasak kulit buah tersebut. Kemudian wa idza hasalalaka min husayun itrahu alaih. Kalau kamu berhasil, jadi kulit buah itu dimasak. Kalau kamu berhasil, bahasa kalau kamu berhasil ini tentu berubah menjadi kopi. Jadi kulit buah yang dimasak oleh sahabatnya ini berubah menjadi serbuk kopi. Maka sajikanlah. Fastamaro ala dzalika aqwaman kasirotan. Nah, setelah mencoba berhasil, artinya kulit buah yang dikasih Habib Abu Bakar bin Salim kemudian dimasak dan berhasil menjadi bubuk kopi, kemudian disajikan untuk menemani melek malam, maka sahabat dari Habib Abu Bakar bin Salim ini terus-terusan menggunakan kulit buah tersebut dan berubah menjadi kopi selama beberapa tahun. Lah di sini anehnya, dari penjelasan khurafat dan keramat yang tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Polisi Ganteng, bahwa yang namanya keramat ini biasanya muncul dalam situasi tertentu, dan munculnya keramat ini tidak lain untuk menunjukkan betapa besarnya kekuasaan Allah, bukan menunjukkan keakuan si pemilik keramat atau yang dikasih keramat. Tentu keramat yang benar-benar keramat dari Allah ini muncul dalam kondisi darurat dan tidak terjadi secara terus-terusan. Lah ketika di sini sahabat Abu Bakar bin Salim selama bertahun-tahun ini mampu merubah kulit buah yang dimasak ini berubah menjadi kopi, dan itu dilakukan selama beberapa tahun. Ini bukan keramat, karena keramat ini muncul dalam kondisi tertentu dan dalam kondisi terdesak biasanya. Dan tujuan keramat itu dimunculkan oleh Allah kepada kekasih Allah ini tidak lain untuk menunjukkan seberapa besar kekuasaan Allah, bukan menunjukkan seberapa hebat keakuan orang yang dikasih keramat. Nah di sini kan malah justru dijadikan kesempatan ketika kulit buah yang dikasih oleh Habib Abu Bakar bin Salim ketika dimasak ini berubah menjadi kopi. Ini keasikan temannya Habib Abu Bakar bin Salim. Jadi setiap kali pengen ngopi ya memakai kulit buah yang diberikan oleh Habib Abu Bakar bin Salim. Dan kulit buah itu berubah menjadi kopi. Dan ini terjadi dalam beberapa tahun. Di sini kan teksnya fastamaro ala dzalika aqwaman kasirotan. Ini terjadi dalam beberapa tahun yang banyak. Artinya temannya itu selalu menggunakan kulit buah atas saran dari Habib Abu Bakar bin Salim, dan kulit buah itu dimasak berubah menjadi kopi dan disajikan untuk menemani ibadah sholat malam. Ini bukan keramat. Keramat kok malah justru dijadikan kesempatan. Nah, dari cerita yang tertulis dalam kitab Kanzul Barohin Al-Kasbiyah halaman 106, maka apa yang disampaikan oleh Pak Polisi tadi, bahwa yang namanya keramat itu muncul dalam situasi tertentu dan dalam rangka menunjukkan keagungan Allah, menunjukkan kekuasaan Allah,
Maka dalam cerita yang tertulis dalam kitab Ba'alawi ini bukan keramat, ini khurafat. Karena justru sahabatnya Habib Abu Bakar bin Salim ini keasikan. Keasikan terjadi beberapa tahun terus-terusan, mampu merubah kulit buah menjadi kopi atas saran dari Habib Abu Bakar bin Salim. Nah ini kan tidak terjadi dalam kondisi darurat. Sekali mencoba berhasil, pada akhirnya dicobalah terus-terusan dan keasikan sampai beberapa tahun kulit buah berhasil dirubah menjadi kopi. Nah ini kan nggak keramat ini khurafat. Nah ini penonton ini cerdaslah dan waraslah. Jadi terkadang Hanif Al-Athos yang tadi ngotot-ngotot itu dalam video itu sumbernya dari channel Nonton TV ya, dan itu sudah saya sertakan sumber videonya. Jadi antara Hanif Al-Athos dan Bapak Polisi Ganteng tadi, ini pemahaman agamanya justru lebih dalam pemahaman agama dari Pak Polisi Ganteng tadi. Jadi Hanif Al-Athos itu sebenarnya tahu mana keramat dan mana khurafat, tetapi demi mempertahankan nasabnya, demi mempertahankan citra baiknya moyang-moyang mereka yang sudah terlanjur terdokumentasi dalam kitab-kitab mereka, dan dalam kitab-kitabnya tertulis ribuan keramat-keramat yang unik dan aneh, dan itu lebih tepat disebut sebagai khurafat. Maka Hanif Al-Athos mati-matian membela bahwa apa yang tertulis dalam kitab moyang mereka adalah keramat, bukan khurafat. Padahal sebenarnya Hanif Al-Athos itu tahu mana keramat dan mana khurafat. Nah inilah seorang yang alim sekalipun, ketika jiwanya sudah tidak netral, jiwanya punya kepentingan, maka dia akan menutupi sebuah kebenaran. Sehingga ya Hanif Al-Athos mati-matian membela kontek-kontek khurafat yang tertulis dalam kitab Ba'alawi, disebut sebagai keramat, padahal itu nyata-nyata khurafat. Saya akhiri kajian kali ini. Pada intinya saya sangat sepakat apa yang disampaikan oleh Bapak Polisi yang saya tidak tahu namanya. Dan kalau kebetulan Pak Polisi nonton video ini, salam hormat dari saya, dan saya sangat sepakat atas apa yang disampaikan oleh Anda, oleh sampean, oleh panjenengan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras untuk seluruh muslim di Indonesia.